Guys, babak baru dimulai. Serangan dokter detektif terhadap kasusnya yang dimana diduga pada saat itu disaksikan oleh ratusan juta mata di live doktif pada saat dugaan persekusi yang dilakukan oleh tim Ono sudah dimulai. Yang kemarin pada ngebacot, tiba-tiba sekarang anyep, diam-diam baik. Kenapa? Mau sok-sokan, fokus berbisnis, jualan gitu. Kasus hukum jalan ya. Kemarin siapkan untuk dipenjerong. Ya udah, bersiap sana. Guys, bantu gue viralin ini guys. Menurut gue ini udah parah banget. Kalau bisa tuh sampai ke presiden atau sampai siapa kayak pihak berwenang. Karena ini parah banget guys, sumpah. Kalian tahu bapak-bapak ini yang di video itu katanya dia disuruh doktif buat ngelakuin hal-hal yang disampaikan di video ini. Dan kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi? Lu lihat ini. Ini gue nemu di kolom komentar yang kayaknya nggak ketemu lagi nih di kolom komentar. Lu baca aja sendiri betapa orang satu ini. Wah, menurut gue kacau banget ini. Ini ada satu lagi screenshotan yang diupload doktif. Yang kalau emang screenshotan ini ternyata benar adanya, menurut gua nih orang parah banget dan harus ditindak sih. Pertanyaan gua cuma satu, kenapa suara orang yang wawancarin di video ini disensor, ha? Bukan orang yang diwawancarain yang disensor. Seharusnya orang yang diwawancarain, begitu dia nyebut nama doktif atau nyebut siapapun itu harusnya disensor. Dan mukanya pun harusnya disensor. Untuk mencegah, mungkin kalau belum terbukti benar salahnya, bisa dituntut pencemaran nama baik. Kenapa bukan itu yang disensor? Kenapa malah suara yang wawancarin disensor? Ha? Apakah ini memang skema untuk menjerumuskan si bapak ini? Apakah bapak ini yang akan ditumbalkan? Ha? Dan please kesampingkan dulu ketidaksukaan kalian, orang-orang yang mungkin saat ini ada ketidaksukaan sama doktif, selain bujer-bujer pastinya ya. Ini ada orang yang diintimidasi, dimanipulasi, bahkan dikorbankan guys. Masa kalian nggak dukung dia? Buat Pak Presiden dan Pak Kapolri atau siapapun pejabat yang berwenang, tolong bantu kami untuk mengawal kasus ini Pak. Ini udah parah banget ini Pak. Minimal kalau permafian skincare itu belum bisa diselesaikan sekarang, tapi kasus ini harus bisa diselesaikan sekarang ini Pak. Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Sumpah ya, sejajarnya orang yang pernah gue tahu, ini yang paling manipulatif, yang paling victim. Parah banget ini menurut gue nih. Wah, nggak ketolongan ini gedeknya. Ada momen di mana seseorang tak lagi mencari kebenaran, tapi sekadar ingin terlihat benar. Baru-baru ini publik disuguhkan sebuah video klarifikasi yang diunggah langsung di akun Dr. Richard Lee. Dalam video itu, seorang pria mengaku bahwa dirinya disuruh oleh dokter detektif atau doktif untuk memfitnah Richard Lee. Tuduhannya cukup serius, menyebarkan isu bahwa produk hand body Helwa dicampur zat berbahaya, bahkan menyebut soal rekayasa kedekatan dengan seorang perempuan. Termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah dokter. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Menariknya, video ini bukan diunggah di akun si pembuat pengakuan, tapi langsung diunggah oleh pihak yang tengah dibela. Pertanyaannya sederhana, jika ini benar-benar klarifikasi pribadi, kenapa justru dibagikan oleh Richard Lee? Apakah ini bentuk kepanikan? Doktif sendiri tidak tinggal diam. Ia siap menempuh jalur hukum terhadap si pembuat pengakuan dan akun penyebarnya. Sebab narasi yang dibangun dalam video itu dinilai syarat manipulasi dan cenderung mengarahkan opini publik dengan cara yang keliru. Dan ini bukan pertama kalinya Richard Lee menggunakan pendekatan serupa. Kita masih ingat insiden kliniknya di Padang yang ramai diberitakan dibobol maling. Namun fakta berbicara lain, itu hanya bagian dari settingan demi mendulang simpati publik. Jika Richard Lee merasa difitnah, ia bisa menempuh jalur hukum. Tapi saat ia memilih memviralkan klarifikasi sepihak tanpa dasar yang kuat, publik justru mulai sadar. Ini bukan tentang membela diri. Ini tentang mengendalikan narasi karena panik, bukan karena benar. Gue udah gak habis pikir lagi. Itu bener itu. Itu siapa itu yang nyuruh? Ya, gak mungkin doktif ngelakuin hal yang kayak gitu. Udah kehabisan akal. Doktif harus segera melaporkan.
Doktif aja nggak kenal sama itu bapak. Tapi yang kalau gue lihat nih bapaknya ini adalah dia tuh penuh dengan pressure, penuh dengan tekanan. Tapi kita nggak tahu kan gitu. Siapa tahu ada drama-drama juga di balik video itu gitu kan. Ya kalau secara gue pribadi ini dalangnya harus dicari tahu. Ini dalangnya pasti sirkus lagi nih. Siapa lagi kalau bukan si tim-tim sirkus ya. Ini kalau yang gue lihat sih bapaknya agak-agak sedikit takut, ada pressure, ancaman. Wah, lu bener-bener nih kalau misalnya disuruh sama geng-geng mereka nih, ya sama-sama geng mereka nih bener-bener keji banget nih, halusinasinya terlalu tinggi banget, udah nggak tahu lagi cara menjatuhkan seseorang kayak gimana. Akhirnya timbullah, ya udah gue pakai salah satu orang untuk memfitnah orang yang bener ini gitu. Ini bener-bener keterlaluan. Doktif harus segera melakukan nih orang nih. Duh ya ampun, ini panjang banget, udah kayak drama India yang keberapa lagi. Tapi ini mereka ini yang bikin seperti ini gitu loh, kayak nggak punya akal lagi gitu. Kenapa sih kalian? Heran deh gue, heran. Intinya Doktif itu difitnah ya guys ya, difitnah tanpa bukti. Doktif itu tidak kenal sama bapak-bapak tersebut. Tapi yang lebih lucunya, kalau misalnya itu terjadi TKP-nya di polisi, di kantor polisi, setahu gue dimanapun no kamera, even itu di SPKT atau dimanapun ya, gak boleh ada mengkamerakan. Kan lucu banget. Lu bener-bener ya, lu nggak usah disebutkan lagi. Intinya dokter itu si dokter cowok yang baru-baru ini mualaf ya. Kalian pasti udah tahu dong siapa orangnya. Kasihan bapaknya, of course kasihan bapaknya. Karena kalau misalnya ada unsur pengancaman, ada unsur disuruh, ada unsur bla bla bla, ini kasihan bapaknya. Apalagi kalau misalnya kalian visit profilnya Doktif, itu bapaknya pernah kayak disekap gitu dengan rantai-rantai dan memakai baju Pak Prabowo. Apakah itu memanusiakan manusia menurut kalian? Coba, kan kasihan ya. Jadi ini ulah siapa? Kalian tebak aja sendiri ini ulah siapa. Nih Doktif akan segera melaporkan kasus ini karena Doktif sama sekali tidak pernah mengenal bapak-bapak tersebut. Tapi bapak-bapak tersebut sudah memberikan informasi yang sangat tidak benar. Ya guys ya, jadi kalian itu jangan mudah percaya dengan VT terbaru dari laki-laki yang emang udah ada aduh, bener-bener dia tuh udah kayak tapi dia, aduh bener-bener gue Makin lucu guys, pengacara Reza Gladys ngomong kalau Nikita Mirzani menang di pengadilan karena gugatan Wan Prestasi 100 miliar, nanti yang bayar Kapolri sama jaksa, karena yang nahan tuh Kapolri bagi dua sama jaksa. Kocak sih, kocak parah. Adanya penahanan karena laporan siapa? Jadi maksud lo, klien lo yang bernama Reza Gladys gak turut andil, harus membayar Wan Prestasi tersebut senilai 100 miliar. Nape lupa deh? Diduga ketar-ketir kehabisan duit 100 miliar lupa deh. Aduh kocak banget sih, ngakak sumpah deh. Ya Pak Polisi, disuruh sama pengacara Reza Gladys bayar 50M. Tapi ada yang bilang nih bang, kalau masa tadi sampai 120 hari atau gimana? Kalau sebentar sih bang, gimana bang? 20, 40 dan 30. Baru berarti 90. Tadi harus sampai 120 hari. Jadi itu kalau sampai di pengadilan. Oh, kalau sampai pengadilan. Ini kan belum. Oh. Ini kan baru dua institusi, kepolisian dan kejaksaan. Oke. Nanti pengadilan tambah lagi 30. Hakim harus memutuskan persidangan itu dalam tempo 30 hari. Jadi 120 hari. Apabila sampai 120 hari hakim tidak bisa memutuskan, nih kita juga bisa bebas. Oh, Demi hukum. Oh begitu bang? Ya. Jadi ya, hakim itu ada tenggat waktunya berarti? 30. 30. Karena sudah dipakai semua sama pihak penyidik. 20, 40, 30. 20 pertama perpanjangan pihak penyidik, 40 kedua perpanjangan melalui kejaksaan, 30 ketiga perpanjangan melalui hakim, melalui pengadilan negeri, ketua pengadilan. Nah nanti setelah persidangan masuk 30 hari, hakim yang memimpin wajib memutuskan bersalah atau tidak. Kita tunggu aja sampai tanggal 2 Juni ya. 2 Juni. 2 Juni. 2 Juni nih Bapak ini. Jadi ibaratnya menghitung hari kalau ada lagu. Menghitung hari ya. Ya menghitung hari khusus buat. Ini kita bisa. Ini kita juga kejaksaan bang.
dan kejaksaan. Wah, Ini representatif. bola panas di kejaksaan. Bola panas sekarang di kejaksaan. Pintar juga itu Polda Metro. Polda Metro lemparnya ke kejaksaan. Bola lagi. Jadi dibuat tersangka di Polda Metro, tapi yang bekerja keras nanti jaksa. Mampu nggak jaksa P21 membuktikan? Berarti kan harus dibebas kalau tidak. Kalau P21 tidak terpenuhi, tanggal 2 Juni 2 Juni ya. 2 Nggak boleh Juni. lewat 00, nggak boleh lewat selesai. harus keluar. Harus. Fahmi akan jemput di kita keluar dari Polda Metro. Udah habis masa penahanan. Kan 20, 40, 30. 30 terakhirnya tanggal 2 Juni. Gitu. Tapi pihak soalnya bilang 2 alat bukti udah cukup gitu. Tapi Ya 2 alat bukti kan terkait sah atau tidaknya suatu tersangka. Dibuktikan nanti. Makanya mampu nggak jaksa menganggap bukti yang dimajukan oleh pelapor itu menjadi alat bukti yang sah. Sementara di sisi lain kan Nikita Mirzani melalui pengacaranya melaporkan juga terkait alat bukti dianggap nggak sah. Inilah supremasi hukum. ini gimana? Ini agak lain ini. Ini agak lain ini. Kasus ini agak lain. Iya. Ngeri-ngeri sedap.